Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final pengantar bisnis manajemen, di mana saya mengambil sebuah produk pembuatan website. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat eh, produk saya. Jadi produk saya itu bernama EcoWeb. Ini adalah bagian dari program wirausaha yang berfokus pada penyediaan jasa pembuatan website. Dengan ownernya sendiri, saya, Muhammad Fajrin Suhar, dengan NIM H071231029. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan jelaskan terlebih dahulu bisnis model Canvas atau BMC. Bagi yang tidak tahu, BMC ini adalah sebuah metode untuk menjabarkan sebuah bisnis secara sederhana, yang dimana terdiri dari 9 poin komponennya. Yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Jadi ini adalah siapa pelanggan utama dan segmen pasar yang dilayani. Nah, di dalam produk ini, segmen atau customer segment ini saya memiliki 3. Yang pertama ada Gen Z, yang kedua ada komunitas kreatif, dan ketiga ada profesional, yang akan saya jelaskan lebih detail di slide-slide selanjutnya. Lalu yang kedua ada value proportion atau proporsi nilai. Nah, value proportion ini apa nilai unik yang ditawarkan kepada pelanggan. Di dalam produk saya, nilai unik yang dapat ditawarkan itu yaitu adalah mudah digunakan, dapat diakses secara online, serta produk ini memiliki berbagai macam desain. Jadi produk saya ini bisa diakses dari mana saja dan memiliki berbagai macam bentuk atau desain. Lalu yang ketiga ada channels atau saluran. Nah, channel dan saluran ini membahas bagaimana produk atau layanan dikirimkan kepada pelanggan. Jadi produk ini atau produk saya ini dapat dikirimkan melalui berbagai cara. Yang pertama ada TikTok, yang kedua ada Instagram, serta yang ketiga kampus atau secara langsung. Lalu keempat ada customer relationship, di mana customer relation ini membahas bagaimana cara membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Nah, di dalam produk saya ini, dia itu cara mempertahankan hubungannya itu dengan cara membuat konten TikTok dan Instagram Reels, di mana setiap hubungan pelanggan itu kita bisa berkomunikasinya lewat konten dan Instagram Reels. Lalu yang kelima ada revenue streams atau sumber pendapatan. Nah, dari mana saja ini bisnis memperoleh pendapatan. Jadi bisnis ini memperoleh pendapatan dari penjualan produk, yang dananya akan diputarkan kembali dari penjualan produk ini. Lalu ada key resource. Nah, key resource ini
sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Oke, resource. Nah, ini ada dua, di mana yang pertama ada anggota kelompok dan laptop yang memadai untuk menjalankan produk atau bisnis ini. Lalu selanjutnya ada key activities. Nah, key activities ini membahas aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis ini, yaitu untuk menjalankannya itu dengan pengembangan platform, lalu ada desain dan kreativitas, dan itu menggunakan berbagai transaksi untuk pembayaran. Lalu ada key partnership atau di sini key partners. Nah, jadi key partners ini membahas siapa mitra bisnis utama yang diperlukan untuk menuju kesuksesan. Yang pertama itu adalah produk saya ambil itu adalah platform pembayaran online. Lalu yang kedua itu konten kreatif. Dan yang ketiga itu adalah jaringan distribusi atau pemasaran. Lalu yang kesembilan adalah konstruktur atau struktur biaya, di mana biaya apa atau biaya utama apa saja yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis ini. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh bisnis atau produk saya ini adalah di mana biaya pemeliharaan dan pengembangan platform. Jadi platform atau produk saya ini butuh maintenance setiap saat. Lalu yang kedua adalah biaya pemasaran promosinya. Jadi produk saya ini agar dikenal oleh orang lebih luas, yaitu memerlukan biaya pemasaran dan promosi yang biasa lewat TikTok yang sudah saya tadi bahas, Instagram, yang penting sosial media. Baik, selanjutnya ini adalah tampilan produk. Karena tadi sudah saya jelaskan profil singkat wirausaha saya. Di sini saya akan tampilkan produk dari wirausaha saya, yang dimana ada 3 jenis di sini yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pengguna, yaitu adalah basic. Nah, basic ini dimana menggunakan desain template dan menyesuaikannya dengan permintaan pelanggan. Jadi semisal pelanggan maunya sesuatu hal unik, kita bisa buatkan. Lalu ada website. Jadi pembuatan website bagi pengguna. Jadi misalnya kita bisa lihat e-commerce sekarang kayak Tokopedia, Gojek, Shopee. Nah, kita bisa buatkan seperti itu, tapi dengan yang lebih sederhana. Karena kita menargetkan istilahnya lebih ke industri kreatif atau UMKM. Lalu yang ketiga ini adalah portofolio, di mana wirausaha saya juga ini bisa membuat website portofolio pribadi. Jadi semisal kita ingin melamar ke perusahaan, nah kita perlu portofolio digital. Nah, kami bisa buatkan itu juga. Selanjutnya ada visi dan misi kami. Nah, dalam berwirausaha pasti harus mempunyai visi dan misi agar tidak melupakan tujuan kenapa kenapa wirausaha itu dibentuk. Jadi visi dan misi dari perusahaan saya ini
Yang pertama itu misinya itu menyediakan layanan pembuatan website berkualitas. Yang kedua mengintegrasikan teknologi terkini. Yang ketiga memberikan layanan yang personal dan responsif. Lalu yang keempat itu meningkatkan kompetensi tim. Yang kelima mendorong pertumbuhan bisnis klien. Dan enam membangun komunitas digital yang kuat. Serta ada visinya itu menjadikan mitra terdepan dalam solusi digital yang inovatif. Jadi membantu bisnis dan individu itu mewujudkan kehadiran online yang kuat dan efektif. Selanjutnya, memahami tren dan tantangan di era digital. Ya ini maksudnya tren di industri. Karena di Indonesia ini ada adopsi teknologi digital oleh bisnis mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi hal ini didorong oleh peningkatan akses internet, penetrasi smartphone yang tinggi, dan dukungan pemerintah melalui inisiatif digitalisasi seperti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital oleh pemerintah. Ya, jadi banyak perusahaan baik besar maupun kecil mulai mengintegrasikan solusi digital dalam operasional mereka untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Jadi kenapa saya mengambil wirausaha ini karena salah satunya memiliki karena memiliki beberapa poin. Yang pertama itu pertumbuhan adopsi digital oleh bisnis di Indonesia. Jadi melihat pertumbuhan adopsi digital yang signifikan di Indonesia, EcoWeb atau wirausaha ini memilih untuk fokus pada penyediaan jasa pembuatan website profesional. Dengan meningkatnya kebutuhan bisnis untuk hadir secara digital, EcoWeb ini dapat membantu mereka membangun kehadiran online yang kuat dan efektif, mendukung pertumbuhan bisnis mereka di era digital saat ini. Lalu yang kedua ada peningkatan kebutuhan akan kehadiran online. Jadi EcoWeb ini dapat membantu bisnis dalam membangun kehadiran online yang kuat melalui pembuatan website yang profesional dan optimal. Selain itu, EcoWeb dapat menawarkan layanan integrasi media sosial dan strategi pemasaran digital untuk memastikan bahwa klien ini tidak hanya memiliki website tetapi juga dapat memanfaatkan platform digital lainnya untuk berinteraksi dengan pelanggan. Lalu yang ketiga itu meningkatnya penggunaan mobile dan e-commerce di Indonesia. Jadi EcoWeb ini dapat memanfaatkan tren meningkatnya pengguna mobile dan e-commerce dengan menawarkan solusi pembuatan website yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dan mendukung fungsi e-commerce dengan menyediakan integrasi yang mudah dengan berbagai platform pembayaran dan sistem manajemen inventaris. Jadi EcoWeb ini membantu bisnis di Indonesia memaksimalkan potensi penjualan online mereka dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Nah, selanjutnya ada target pasar dari wirausaha ini. Yang sudah saya jelaskan tadi di BMC atau Business Model Canvas, saya akan jelaskan ulang secara detail. Yang pertama itu Gen Z dari umur 10 sampai 25 tahun. Jadi Gen Z ini dikenal sebagai generasi yang lahir di era digital. Jadi mereka tumbuh dengan teknologi internet dan media sosial yang menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat mereka lebih terbuka terhadap penggunaan layanan berbasis teknologi, termasuk pembuatan web. Lalu yang kedua ini adalah komunitas kreatif dan desain. Jadi komunitas kreatif seperti desainer grafis, fotografer, penulis, seniman,
dan konten kreator memiliki kebutuhan khusus untuk memamerkan karya mereka dalam bentuk portofolio digital yang menarik dan profesional tentunya. Jadi website ini adalah alat yang ideal bagi mereka untuk menampilkan karya, menarik klien, dan memperluas jaringan profesional mereka. Lalu yang ketiga adalah profesional muda dan dewasa. Jadi kelompok profesional muda dan dewasa ini adalah individu yang sedang berada di puncak produktivitasnya, baik sebagai pekerja kantoran, freelancer, maupun pemilik usaha kecil. Jadi segmen ini memiliki kebutuhan praktis terhadap website sebagai alat profesional untuk mengembangkan karir atau bisnis mereka. Nah, strategi pasarnya di sini saya memiliki 3. Yang pertama ada diskon pembelian pertama, yang kedua ada penawaran langsung, dan yang ketiga ada promosi melalui sosial media. Saya akan jelaskan dulu dari yang ketiga ini, di mana promosi melalui sosial media. Promosi melalui sosial media telah menjadi salah satu platform pemasaran yang paling efektif di era digital saat ini. Tentunya dengan pengguna aktif yang sangat besar di platform seperti Facebook, LinkedIn, Instagram, dan Twitter. Jadi media sosial menawarkan kesempatan besar bagi bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas, membangun kesadaran merek, serta meningkatkan keterlibatan pelanggan. Jadi platform ini memungkinkan bisnis untuk berinteraksi secara langsung dengan audiens, membangun hubungan yang lebih personal, dan mengumpulkan umpan balik secara real time. Oleh karena itu, memanfaatkan sosial media ini sebagai bagian dari strategi pemasaran sangat penting, terutama untuk bisnis yang ingin berkembang di pasar yang kompetitif dan berbasis teknologi yang seperti EcoWeb ini atau wirausaha yang saya punya ini. Lalu untuk EcoWeb, promosi melalui media sosial tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan layanan kami juga, tetapi untuk membangun reputasi bisnis sebagai penyedia solusi pembuatan website melalui media sosial. Jadi kami dapat menunjukkan keahlian dan kualitas layanan kami dengan cara yang lebih menarik dan kreatif. Kami akan membagikan konten-konten yang berkualitas, yang relevan dengan audiens kami, seperti tips dan trik desain website, tutorial singkat, artikel pentingnya keberadaan online bagi bisnis, serta studi kasus proyek yang telah kami selesaikan. Jadi selain itu, media sosial memungkinkan kami untuk memperkuat hubungan dengan audiens, dengan pelanggan potensial, dengan fitur seperti komentar dan lain-lain. Lalu yang kedua ada penawaran langsung. Penawaran langsung ini adalah salah satu strategi pemasaran yang melibatkan komunikasi langsung dengan calon pelanggan atau layanan. Nah, ini yang biasa saya lakukan kalau semisal di dalam kampus, yaitu menawarkan kepada teman, rekan, kepada pengusaha-pengusaha kantin yang membutuhkan, yang
Jadi strategi ini mengutamakan pendekatan yang lebih langsung dan mengundang keterlibatan lebih tinggi dari audiens karena penawaran yang disampaikan bersifat eksklusif, relevan, dan tepat waktu. Jadi dalam konteks eh, wirausaha ini, penawaran langsung berfokus pada membangun hubungan lebih erat dengan audiens melalui komunikasi yang lebih personal atau pribadi. Jadi salah satu keunggulan dari penawaran langsung ini adalah kemampuan untuk menciptakan urgensi dan minat pada pelanggan potensial dengan menawarkan solusi yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kami dapat memberikan alasan lebih kuat bagi mereka untuk mengambil tindakan segera, misalnya pelanggan yang telah menunjukkan minat terhadap layanan kami di media sosial atau website dapat diberikan penawaran khusus berupa paket diskon atau fitur tambahan yang hanya berlaku dalam waktu terbatas. Jadi melalui penawaran langsung juga dapat memperkenalkan layanan atau fitur baru yang sebelumnya belum diketahui oleh pelanggan dengan pendekatan yang lebih pribadi. Jadi kami dapat maaf. Jadi kami dapat mengedukasi pelanggan tentang manfaat pelayanan kami secara lebih detail dan mendalam. Jadi ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan produk atau fitur tambahan yang dapat meningkatkan pelanggan pengguna menaruh dengan menawarkan solusi langsung dan relevansi yang tinggi. Jadi pendekatan ini memungkinkan kami untuk menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan spesifik setiap pelanggan. Misalnya bagi pelanggan yang membutuhkan website untuk bisnis, kami dapat menawarkan paket khusus yang mencakup pengembangan website yang kostum, jadi integrasi dengan sistem e-commerce serta pemeliharaan dan dukungan melalui penawaran yang lebih terarah dan personal. Lalu yang ketiga ada diskon pembelian pertama. Diskon pembelian pertama adalah salah satu taktik pemasaran yang telah terbukti efektif dalam menarik perhatian pelanggan baru dan mendorong mereka untuk mencoba produk atau layanan yang ditawarkan. Strategi ini memberikan intensif bagi pelanggan baru untuk melakukan pembelian pertama mereka dengan harapan bahwa setelah mereka uh, merasakan manfaat dari layanan kami tawarkan, mereka terus menjadi pelanggan setia. Dalam hal eco web ini, jadi diskon pembelian pertama ini berfokus pada layanan yang pembuatan website bagi pelanggan baru yang ingin memulai perjalanan digital mereka. Jadi melalui diskon ini, EcoWeb berusaha untuk menarik pelanggan yang memungkinkan masih ragu-ragu untuk berinvestasi pada pembuatan website profesional dengan memberikan potongan harga atau penawaran khusus pada pembelian pertama. Kami tidak hanya mengurangi hambatan awal bagi pelanggan, tetapi juga memberikan mereka kesempatan yang lebih besar untuk merasakan kualitas layanan yang kami tawarkan tanpa merasa terbebani secara finansial. Jadi ini juga memberikan pelanggan rasa kepercayaan bahwa mereka mendapatkan nilai lebih dari apa yang mereka bayarkan. Selain itu juga diskon pembelian pertama dapat menciptakan efek win-win bagi kedua, win-win solution lah bagi kedua belah pihak. Bagi pelanggan, jika bagi pelanggan mereka mendapatkan kesempatan untuk menguji kualitas dan kandalan layanan kami dengan biaya yang lebih terjangkau. Terus sebagai EcoWeb, strategi ini membantu menarik pelanggan yang mungkin sebelumnya enggan mencoba karena
alasan harga. Setelah mereka merasakan pengalaman positif menggunakan layanan kami, kemungkinan besarnya mereka akan menjadi pelanggan jangka panjang yang kembali untuk menggunakan layanan lain atau merujuk kami kepada orang lain. Jadi dengan memberikan diskon pada pembelian pertama ini menciptakan momentum yang dapat digunakan untuk memperkenalkan pelanggan kepada berbagai pihak yang dapat digunakan untuk memperkenalkan kepada berbagai layanan tambahan yang kami tawarkan seperti layanan desain grafis dan pengembangan aplikasi. Jadi ini menjadi peluang besar untuk memperkenalkan lebih banyak produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang akhirnya berpotensi meningkatkan pendapatan dan memperluas pangsa pasar EcoWeb. Lalu selanjutnya adalah proses reproduksi. Baik, selanjutnya adalah proses reproduksi. Jadi proses reproduksi ini memiliki 4 poin, yang dimana yang pertama itu adalah pembuatan template. Jadi tahap awal dalam proses reproduksi adalah pembuatan template. Jadi template merupakan desain dasar yang akan menjadi kerangka utama dari produk yang dikembangkan. Proses ini melibatkan tim desain untuk merancang berbagai pilihan desain yang dapat digunakan atau dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi template yang dibuat ini mencakup elemen visual seperti tata letak, kombinasi, warna, icon, dan elemen grafis lainnya. Lalu yang kedua ada pemasaran. Jadi setelah template dasar siap, berikutnya adalah pemasaran. Pada tahap ini, fokus utama adalah mempromosikan produk kepada audiens target untuk meningkatkan visibilitas dan menarik minat calon pelanggan. Jadi strategi pemasaran dapat melibatkan media sosial, iklan digital, email marketing, atau promosi langsung kepada pelanggan yang potensial. Lalu tahap selanjutnya ini adalah kostumisasi produk. Jadi pada proses ini, template yang telah dibuat sebelumnya akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan spesifik pelanggan. Jadi tim produksi atau desain bekerja sama dengan pelanggan untuk memastikan setiap elemen seperti teks, warna, gambar, dan fitur tambahan dapat diubah sesuai keinginan mereka. Lalu yang terakhir atau yang keempat, tahap ini dalam proses reproduksi adalah finalisasi dan pengiriman. Jadi pada tahap ini, produk akhir yang telah dikostumisasi akan diperiksa ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan atau cacat produk yang terdapat pada produk ini. Jadi setelah produk dinyatakan siap dan memenuhi standar kualitas, produk akan dikirimkan kepada pelanggan melalui saluran yang telah ditentukan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila presentasi ini banyak kurangnya, karena saya hanyalah manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.